Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen kita mata kuliah MLTI, kepada Ibu Sopa Sopiah Hilabi MKom, dan selamat malam juga kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen mata kuliah MLTI, kepada Ibu Sopa Sopiah Hilabi MKom yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang telah kelompok kami diskusikan, yaitu tentang problem management. Sebelum ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama, ada Aprilia Anjani, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, ada Putri Indraswari sebagai pembicara. Yang ketiga, ada Siti Lutfiah sebagai pembicara. Dan yang keempat, ada Nugini Kurnia Sidki sebagai pembicara. Pembicara pertama yaitu tentang materi. Problem manajemen akan disampaikan oleh Saudara Nugini Kurnia Sidki, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu problem management. Problem management adalah bagian dari service operation atau SO bila dilihat dalam life cycle pengelolaan IT service. Sebagaimana diketahui, pengelolaan manajemen problem sebetulnya ada dalam kelompok service operation. Di dalam service operation termasuk event management, incident management, problem management, dan access management. Manajemen problem sendiri yaitu mengumpulkan informasi tentang masalah, cara kerja, dan evolusi yang tepat. Dengan informasi itu, organisasi mampu mengurangi jumlah dan dampak insiden dari waktu ke waktu. Khususnya untuk manajemen problem ini, bahasannya adalah meliputi proses yang bertanggung jawab untuk mengelola life cycle dari semua masalah yang timbul. Tujuan utama dari manajemen problem adalah untuk mencegah terjadinya masalah yang mencegah terjadinya insiden atau kejadian yang menimbulkan masalah. Berarti itu juga untuk menghilangkan insiden yang berulang serta meminimalkan dampak dari insiden yang tidak dapat dicegah. Selanjutnya, konsep problem management. Yang pertama, problem management description. Definisi manajemen problem adalah proses untuk mengidentifikasi, melakukan log, tracking, penyelesaian, dan analisa problem yang berimpact pada layanan IT. Yang kedua, seperti atau kepemilikan problem management. Dalam problem management ini terkandung banyak hal, lebih-lebih untuk sistem yang besar, maka kompleksitasnya sangat tinggi, sehingga derajat kepemilikan untuk penyelesaian kebutuhan pengelolaannya tersendiri. Lalu yang ketiga, perangkat manajemen problem terdiri dari time open, group aside, contact information, time close, dan change integration. Terima kasih kepada Saudara Nugi Kurnia Sidki yang telah memberikan materinya. Semoga teman-teman semuanya paham apa yang telah dijelaskan oleh Nugini Kurnia Sidki. Selanjutnya, pembicara kedua yaitu Putri Indraswari akan menjelaskan tentang materi manajemen insiden, waktu, dan tempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian nomor 2, yaitu ada manajemen insiden. Manajemen insiden yaitu suatu kejadian yang di dalamnya ada masalah. Masalah ini bisa jadi tanpa diketahui penyebabnya, tidak diketahui dari mana asalnya, atau bisa juga adanya kesalahan yang dikenal, yang berarti ada di bawah kendali manajemen problem. Karena masalah itu ada dan terdaftar dalam database error yang dikenal. Kalau problem itu adalah masalah di mana ada sesuatu yang jelas harus diselesaikan, masalah perlu ditangani, pekerjaan yang menghilangkan masalah menurut manajemen, maka pekerjaan menghilangkan masalah ini adalah disebut dengan problem management. Di dalamnya ada kesalahan yang harus diselesaikan. Jadi di setiap ada permasalahan dalam pekerjaan yaitu disebut dengan manajemen problem. Berikutnya ada tujuan dari manajemen insiden.
Tujuan pertama dari proses manajemen insiden adalah untuk mengembalikan operasi pada keadaan layanan normal seperti mungkin dan untuk meminimalkan dampak pada operasi bisnis, sehingga memastikan bahwa tingkat terbaik kualitas layanan dan ketersediaan dapat dipertahankan. Berikutnya ada proses manajemen insiden. Bisa dilihat oleh teman-teman, di sini ada alur proses dari manajemen insiden. Nah, yang pertama ada incident detection and recording, yaitu berarti mendeteksi serta menyimpan data, biasanya ada pada help desk atau interface pertama yang menangani insiden. Dan yang kedua ada classification and initial support, yaitu melakukan klasifikasi jenis insiden apa dan bila jenis permasalahannya dapat langsung diberikan support atau arahan penyelesaiannya, sebab bisa jadi adalah hal biasanya dan mudah menyelesaikannya. Dan yang ketiga ada investigation and diagnosis. Bila cukup sulit atau belum diketahui permasalahannya, maka perlu investigasi baru, kemudian melakukan diagnosis atau hasil investigasi tersebut. Dan yang keempat ada resolution and recovery, yaitu proses penyelesaian atas insiden yang ada, termasuk pula bagaimana mengembalikannya layanan pada keadaan yang normal. Dan yang kelima ada incident closure, yaitu penutupan atas manajemen insiden. Dan keenam ada incident ownership, monitoring, tracking, and communication. Dan yang ketujuh ada establish incident framework management. Yang kedelapan ada evaluation of incident framework management. Dan yang ketiga ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan yaitu suatu proses untuk melakukan kontrol atau koordinasi seluruh perubahan untuk lingkungan produksi IT. Tujuan dari proses manajemen perubahan atau change management adalah untuk memastikan bahwa metode standar dan prosedur yang digunakan untuk menangani suatu perubahan dapat dilakukan dengan efisien dan tepat waktu, terutama bagi semua perubahan yang terjadi padanya. Nah, di sini ada beberapa opsi yang ada dalam workflow manajemen perubahan. Yang pertama ada rekursif, yang kedua ada concurrent and multi-branching, yang ketiga ada dependencies. Bentuk workflow manajemen ini adalah untuk lebih mengetahui proses manajemen perubahan dengan lebih detail serta mengetahui dampak dan berbagai kemungkinan yang ditimbulkannya secara lebih logis dan mudah dianalisa. Terima kasih kepada Putri Indraswari telah memaparkan materinya. Semoga teman-teman semuanya paham apa yang telah dijelaskan. Selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu tentang manajemen perubahan, akan disampaikan oleh pembicara yang ketiga, yaitu kepada Siti Lutfia. Saya persilahkan. Keuntungan dengan adanya manajemen perubahan. Benefit of change management: minimize the rise of business continuity to IT service, meminimalkan resiko keberlanjutan layanan bisnis, reduce number of incident caused by changes to none, yaitu mengurangi jumlah insiden karena perubahan, ensure accurate cost assessment of proposal changes before approval, yaitu memastikan besar biaya yang akurat untuk melaksanakan perubahan, allow technical changes at the rate required for business need, yaitu bisa mengizinkan suatu perubahan secara teknis asal memenuhi kebutuhan bisnis yang ada, provide connection between business and the supporting IT infrastructure, yaitu memungkinkan adanya hubungan yang lebih baik antara bisnis dan infrastruktur, provide innovation opportunities for the business with the
Implementing Table IT Service, yaitu memungkinkan keuntungan atau opportunity dari inovasi. Selanjutnya, proses pada manajemen perubahan. How and administer the changes management process document, artinya menyiapkan dan mendokumentasikan changes management. Selanjutnya, coordinate changes requirement, yaitu mengkoordinasikan kebutuhan changes management. Selanjutnya, audit changes record for process compliance including risk assessment, yaitu mengaudit record yang diubah untuk proses compliance, termasuk juga kajian risikonya. Selanjutnya, coordinate changes process and tool requirement including customer specific elements, yaitu mengkoordinasikan proses perubahan termasuk pula perubahan tools dan customer yang spesifik. Selanjutnya, administer as required user access to the organizational standard changes management tools, yaitu mencatat kebutuhan akses dari user terhadap perubahan atau tools manajemen. Selanjutnya, facilitate changes management meeting and follow up, review and see customer account profile for request changes via the weekly changes meeting, yaitu memberikan fasilitas untuk rapat manajemen perubahan serta follow up-nya. Juga melakukan review atas perubahan pada rapat tiap minggu. Selanjutnya, analysis changes management standardism operational reporting deliverables, yaitu menganalisa laporan manajemen perubahan yang operasionalnya dilakukan secara terstandar. Selanjutnya, dokumen action plan to resolve identified trend and improve changes service levels, yaitu membuat dokumen untuk rencana aksi dalam rangka memperbaiki proses perubahan. Selanjutnya, provide ongoing changes process and tool training, dilakukan training proses perubahan. Yang terakhir, maintain changes document of understanding, yaitu merawat dokumen perubahan. Selanjutnya, status perubahan. Open, artinya bahwa perubahan sudah dalam proses, yaitu telah diterima tapi belum dilakukan tindak lanjut yang seharusnya untuk dikerjakan. Yang kedua, in progress, adalah suatu perubahan yang telah diterima, telah disetujui dan sedang dalam pengerjaan sampai pada tahap pemenuhan permintaan perubahan ini. Yang ketiga, approved, artinya di sini berarti bahwa secara teknis maupun bisnis telah selesai melakukan suatu pengetesan dan sikap untuk memperlakukan sesuatu perubahan yang ada. Reject, yaitu permintaan akan adanya perubahan ditolak. Clause, yaitu permintaan perubahan tertutup, berarti tak ada kemungkinan dilakukan perubahan. Yang terakhir yaitu cancel, permintaan perubahan ditunda karena ada sebab tertentu. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Lutfiah yang telah menjelaskan materinya. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama sampai yang ketiga, yaitu tentang problem management, incident management, dan manajemen perubahan. Di mana problem management dan change management bidang IT adalah aktivitas yang ada dalam manajemen operasi IT service yang sangat berhubungan dengan accessibilitas sistem maupun providing system service yang dilakukan. Untuk memecahkan problem perlu berbagai aktivitas di samping analisis problem, menghindari atau meminimalisir terjadinya problem akibat adanya perubahan, serta mengerti bagaimana melakukan fungsi manajemen atau pengaturan dari setiap problem, baik yang ada pada inspektur atau pada level service. Secara realitasnya,
Manajemen problem ini didahului dengan insiden manajemen yang melihat event yang secara waktu terus-menerus terjadi. Kejadiannya ditangani oleh manajemen insiden. Bila perlu perbaikan, maka tergantung apakah hanya diperbaiki. Jika itu, maka hanya dilakukan manajemen problem. Tetapi bila perlu adanya perubahan, maka masuk pada manajemen perubahan. Sedang pada manajemen perubahan kita perlu mengetahui status, klasifikasi, dan tipe perubahan, kemudian juga berhubungan dengan elemen IT, serta metode yang sudah distandarisasi. Karena change management bertanggung jawab untuk dapat mengontrol dan mengending change pada IT improvement, sehingga memenuhi dan diterima pada saat implementasi atau pada operational stage. Tujuan change management adalah untuk memastikan bahwa metode dan prosedur-prosedur yang telah terstandarisasi dan yang digunakan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini untuk menghandle seluruh perubahan dengan efisien, juga untuk meminimaliskan adanya problem atau insiden akibat atau impact perubahan. Selanjutnya, studi kasus akan dijelaskan oleh saya sendiri. Studi kasus yang telah kelompok kami diskusikan yaitu tentang problem tentang pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah suatu lembaga pelayanan publik yang bertugas khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta, yang mana program ini mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dengan adanya JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, diharapkan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansial. Rendahnya pelayanan kualitas publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat. Namun, perjalanannya ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan fakta dan data yang ada serta berita-berita yang telah beredar di media massa, sangat banyak sekali problem pelayanan BPJS yang terjadi di Indonesia. Adapun beberapa problem pelayanan BPJS yaitu yang pertama, pada tahun 2001 beredar rumor peluncuran kelas standar oleh BPJS Kesehatan yang kaitannya akan diuji cobakan pada tahun 2022 ini. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai keberlanjutannya. Hal ini tentu akan menjadi bumerang bagi pemerintah karena akan banyaknya tuntutan dari masyarakat yang sudah membayar sesuai standar, namun mendapatkan pelayanan yang tidak merata antar wilayah dan akan memperparah antar stigma buruk pelayanan BPJS Kesehatan. Solusi dari permasalahan di atas yang telah kelompok kami diskusikan. Yang pertama, peluncuran kelas standar ini mungkin bisa diterapkan jika penerapan kelas standar dengan acuan pelayanan, yaitu pada kelas 1 namun dengan iuran yang berada di kelas 3. Permasalahan yang kedua, di rumah sakit masih menomorduakan pasien BPJS. Studi kasus Rumah Sakit Urip Sumoharjo di Kota Bandar Lampung. Dari hasil analisis kasus tersebut dikatakan bahwa rumah sakit di Kota Bandar Lampung ini masih menomorduakan pasien BPJS dengan alih-alih menyatakan bahwa ruang perawatan sudah penuh kepada pasien BPJS Kesehatan, sedangkan faktanya masih ada ruang penginapan kelas 3 BPJS yang masih kosong. Solusi dari permasalahan di atas, yang pertama, pemerintah, Kemenkes, dan BPJS mengevaluasi kembali sistem rujukan berjenjang agar pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS bisa ditingkatkan. Yang kedua, mengoptimalkan kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit swasta.
Problem yang ketiga, penerapan sistem antrian pada pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat lama dibandingkan dengan pasien umum atau jenis asuransi lainnya yang lebih didahulukan. Solusi dari permasalahan di atas, yang pertama mengenai sistem pelayanan antrian yang cenderung lambat itu, BPJS Kesehatan menemukan solusi dengan mengembangkan sistem antrian secara online atau daring. Sistem yang dikembangkan oleh pihak rumah sakit maupun pasien peserta BPJS tersebut. Mungkin studi kasus dari kelompok kami itu saja. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya tentang manajemen problem. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Sebelumnya kelompok kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kami akan menjawab pertanyaannya secara presentasi. Selanjutnya sesi pertanyaan. Sebelumnya kelompok kami telah menampung beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Maka pertanyaan tersebut akan dijawab ketika presentasi berlangsung. Mungkin itu saja presentasi yang kelompok kami telah diskusikan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.